Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dan tetap semangat. Kembali dengan saya, Bung Ropan, dan saya akan mereview hasil pertandingan yang luar biasa, fantastis yang terjadi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Bandung ya, pada hari Sabtu tanggal 24 ini, di mana tim asuhan Sintayong akhirnya mampu mengalahkan tim yang berperingkat 84 dunia, Curaçao, dengan 3-2. Yang menjadi catatan saya yang paling penting adalah bahwa Fakhrudin Arianto dan kawan-kawan itu masuk lapangan itu dengan tidak ada rasa minder, bisa katakan. Bahkan mereka itu termotivasi untuk bisa mengalahkan Curaçao. Ini penting, nyali yang kuat, tidak takut, tidak gentar. Memang sempat kena pressing yang kuat di menit-menit awal, namun kita bisa keluar dari tekanan lawan. Ada gol yang mengejutkan yang dibuat oleh Rangel Jangga di sana, tapi kita tidak kendor. Justru kita keluar dari tekanan lawan itu ketika Curaçao sedang unggul. Curaçao memperkirakan bahwa ketika mereka mampu membuat gol cepat, dan ini memang menjadi tujuan mereka untuk bisa mengagetkan mental kita, dan mereka berpikir bahwa kita akan down di sini dengan gol pertama itu, dan mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan memang. Tapi hanya 10 menit kita merespon dengan sangat baik, dan gol itu lahir juga dari permainan 1-2 yang oke, saya pikir ya. Ini yang bagus ya. Jadi gol itu tidak datang begitu saja atau secara kebetulan ya untuk bisa menyamakan kedudukan ke gawang Bodak ini, penjaga gawang dari Curaçao, tapi ada permainan sentuhan yang sangat baik, terskema dengan bagus. Ada Witan di sana, kemudian bola kembali ke Egy, dan Egy bisa memberikan umpan terukur di sana. Dia melihat ada posisi Dimas, walaupun memang ada 3-4 pemain belakang dari Curaçao yang sangat dekat, tapi Dimas dengan jeli juga ketika mendapat umpan dari Egy, menyodorkan umpan pendek. Dia melihat pergerakan di sana, ada Mark Klok yang muncul, dan akhirnya walaupun Bodak mampu untuk bisa mempersempit, tapi bagaimana naluri mencetak gol dari Mark Klok ini yang menggetarkan gawang Curaçao untuk bisa menyamakan 1-1. Saya pikir gol ini ya, gol balasan ini yang membangkitkan semangat kita bahwa kita bisa mengalahkan mereka. Dari sini bisa sangat terlihat ya. Kita bermain dengan bagus ya. Pemain-pemain kita, STY itu memainkan dengan 3-4-3 kalau saya bisa lihat dalam catatan saya di sini, dan Bagot Fakhrudin ya berdiri depan Nadeo, kemudian ada Pratama Arhan, dan dia mendorong Rahmat Irianto bermain bersama dengan Klok di tengah, didampingi oleh Ricky Kambuaya dan Yakob Sayuri yang bermain agak melebar ke sayap. Di depan itu ada Egy ya, ada Dimas Derajat, dan juga ada Witan Sulaiman. Jadi apa yang saya katakan di konten video saya sebelumnya, bahwa apakah STY ini akan memainkan striker murni atau pemain nomor 9 di depan atau false 9, dan dia memilih untuk memainkan langsung dengan pemain depan yang diperankan nomor 9 ini oleh Dimas Derajat. Artinya di antara 4 striker yang dimiliki di tim nasional saat ini yang dipanggil oleh STY melawan Curaçao, dia menempatkan pemain yang pas, yang tepat. Karena Dimas Derajat ini sudah mencetak 4 gol, tertinggi di antara rekan dia yang ada di garis depan. 4 gol, 1 assist bersama dengan Persikabo. Kemudian di urutan kedua ada Ramadan Sananta dengan 3 gol bersama dengan PSM. Ya, Pak. Itu yang kita lihat. Ada Dendi baru 2 gol, dan Raffi tidak bisa membuat gol. Tetapi STY itu memberikan kesempatan. Ini yang saya lihat. Semua pemain di garis depan ikut. Ya, terutama di babak kedua. Dia bisa memainkan Ramadan, juga bisa masuk Raffi, Dendi juga bisa masuk, dan dia tidak pernah takut, tidak pernah gentar ya. Apakah dengan memasukkan pemain-pemain ini akan mengubah kita bisa dikejar oleh Curaçao atau bisa dikalahkan? Tapi kita enak ketika kita unggul ya, di babak kedua kita sudah bisa mengontrol permainan. Artinya ini sudah menjadi milik kita. Curaçao itu sudah menurun. Setelah di menit 70 mereka udah nggak bisa bikin apa-apa. Ya, stamina kita bagus. Nah, ini yang pentingnya bagi STY. Dia selalu menggenjot stamina fisik kita. Dan ternyata fisik itu membuahkan hasil. Ya, orang bisa bilang dengan keras apa yang digodok oleh STY, dan STY tahu bahwa untuk bisa meningkatkan kualitas permainan tim nasional kita, apalagi tim senior, fisik dulu diambil bersama dengan mental. 2 ini kan yang menjadi kekurangan selama ini yang paling menyolok. Ya,
kalau kita sudah punya mental yang kuat, tidak takut melawan siapapun, kita akan bagus, siapapun kita bisa akan kalahkan juga. Dan ini terbukti melawan Curaçao, dan kita lihat semua, kita bisa pressing, bisa bergerak, semua pemain melawan dengan Curaçao. Padahal pemain-pemain Curaçao kan kita tahu semua, mereka lebih banyak bermain di luar negara mereka. Mungkin hanya 2-3 pemain yang dibawa oleh pelatih Remco Vicentini ini ke Indonesia tuh bermain di negara mereka, tapi selebihnya tuh bermain di luar, di Belanda, di Inggris, bahkan ada di Portugal, di Rumania, itu bisa bermain. Dan lihat saja bagaimana gol-gol kita yang terjadi, itu bagus. Nah, bagaimana gol kedua yang diciptakan sundulan kepala oleh Fakhrudin Arianto, kapten kesebelasan kita, itu juga berawal dari lemparan ke dalam yang kita tahu sama. Kita punya pemain yang spesialis lemparan ke dalam yang paling jauh, Pratama Arhan. Dan akhirnya disundul dengan baik untuk bisa tidak mampu diantisipasi oleh penjaga gawang Curaçao, Boda ke sini. Kita bisa unggul dengan 2-1. Walaupun juga direspon dengan sangat cepat ya oleh Juninho Bakunya. Itu tidak sampai 5 menit kalau bisa dilihat di sini, dengan ketika Arianto membuat gol di menit ke-22, di menit ke-25 dibalas dengan cepat. Lewat suatu serangan balik counter attack yang bagus untuk bisa menggetarkan gawang Nadeo. Mungkin hanya berselang 3 menit setelah gol Fakhrudin untuk bisa menyamakan kedudukan 2-2. Dan menarik memang, sepanjang 45 menit babak pertama itu ada 4 gol yang terjadi ya. 2 ke gawang kita dan 2 ke gawang Curaçao. Dan permainan akan terlihat ya, jual beli serangan di sini. Namun kita bisa mengimbangi permainan lawan. Saya pikir ini suatu hal yang sangat baik. Nah, bagi STY, dia tidak langsung menurunkan 3 pemain belakang, walaupun dengan 3-4-3, tapi tidak langsung misalnya dengan Rizky Ridho, Fakhrudin, dan Ekan Bagot. Rizky Ridho nanti main di babak kedua. Jadi ini memang sesuatu taktik yang memang cerdas dilakukan oleh STY. Saya memperkirakan bahkan mungkin banyak yang Sadil dia akan main duluan, tapi Yakob Sayuri yang dia mainkan lebih awal. Ini yang luar biasa. Bahkan Yakob Sayuri itu ada di dalam lapangan, tidak diganti ya sepanjang laga, karena memang ada 5 pergantian pemain yang dibuat oleh STY dalam pertandingan ini. Ya, termasuk dia bagaimana memasukkan Rizky Ridho, saya katakan tadi, menarik Mark Klok, kemudian Marcelino masuk dengan Ricky Kambuaya keluar. Di sini juga Sadil Ramdhani masuk menggantikan Egy, kemudian M. Rafli ya, yang ganti Ramadan, karena Ramadan masuk di menit 71, kemudian ditarik kembali ya keluar ketika Ramadan ini menggantikan Dimas ya, kemudian Rafli masuk dan Denny Sulistiawan masuk menggantikan Witan Sulaiman. Jadi ini pergantian pemain yang dilakukan dengan cermat oleh seorang STY. Dan kita setelah mencetak gol ketiga kita untuk bisa membuat 3-2 itu tetap stabil. Itu saya katakan tetap mengontrol permainan. Ini yang bagus. Lawan tidak mampu untuk bisa menyamakan kedudukan, bahkan untuk memenangkan pertandingan, dan kita bahkan yang mengalahkan Curaçao. Nah, saya bisa gambarkan sebenarnya ini kemenangan kita itu memang luar biasa terjadi di babak kedua. Hanya 11 menit setelah babak kedua dimulai, tepatnya di menit ke-56, kita bisa membuat gol yang sangat bagus. Saya pikir ini kombinasi yang baik. Bahkan saya bisa memberi catatan khusus bahwa gol ketiga kita itu sangat mematikan. Apa kata dengan mematikan ini? Karena diawali dengan ada 3 sentuhan sampai 4 sentuhan baru Dimas bisa membuat gol. Diawali dari Yakob Sayuri masuk dari sisi kanan atau pertahanan sebelah kiri Curaçao. Dia memberikan umpan tarik crossing itu. Dan yang paling berperan penting di gol ini siapa? Banyak mungkin yang mengatakan bahwa ini adalah umpan dari Pratama Arhan yang diselesaikan dengan back heel dari Dimas Derajat untuk membuat gol, ya, menaklukkan gawang Bodak. Tapi justru saya melihat kunci dari gol kemenangan kita, ya, di gol ketiga kita. Saat ini sudah berlangsung di menit 56, berarti ada 11 menit pertandingan itu baru berlangsung. Ya, itu adalah Witan Sulaiman. Ya, kenapa Witan Sulaiman? Karena teman-teman bisa lihat aja, ketika Yakob Sayuri ini masuk menyisir dan memberikan umpan crossing, itu dia mengecoh ada mungkin 2-3 lawan, ya, pemain-pemain ada di belakang Curaçao, dengan berpura-pura untuk bisa menjemput bola, tetapi dia melepaskan itu. Ini ada gerakan tanpa bola yang sangat oke. Jadi saya pikir ini bagi Witan, Anda luar biasa Witan. Ya, sebelum gol ini lahir, bagaimana dia bisa membuka
melewati di kedua kaki dia. Dia tanpa menyentuh bola ini untuk mengecoh lawan, perhatian lawan. Ini yang membuat bola itu agak keluar sedikit dari kotak penalti dan disambut oleh Mark Klok di sana. Mengambil bola dan Klok dengan jari itu melihat pergerakan dari Arhan yang masuk dari sisi kiri. Ya. Dia memberikan umpan dan Arhan memberikan juga umpan bagus melewati dari hadangan Cuco Martina ya, kapten kesebelasan Curaçao, dan luar biasa back heel dengan kaki kiri yang dilakukan oleh Dimas Derajat. Ini gol kedua dia di tim nasional senior, ini bagus sekali sehingga ini yang menentukan kemenangan. Makanya saya berikan judul dalam konten video saya kali ini adalah 11 menit gol ketiga Indonesia yang sangat mematikan bagi asa, bagi mental juga pemain-pemain Curaçao. Luar biasa, Dimas bisa membuat 1 gol, ada 1 assist terhadap Klok di gol penyama, dan Pratama Arhan membuat 2 assist, lemparan ke dalam untuk gol sundulan kepala dari Fakhrudin untuk kita memimpin 2-1, dan bagaimana assist dia atau umpan dia terhadap Dimas Derajat yang menentukan kemenangan untuk mengubah di papan skor ya. 3-2 untuk kita. Tapi sekali lagi ya, saya salut ya, kembali dengan seorang Witan Sulaiman. Karena gol ini memang terpola dengan sangat bagus, dirancang dengan baik sekali ya, dengan pergerakan ini. Pasti STY akan tersenyum. Makanya STY selalu tepuk tangan setiap gol-gol yang lain, apalagi gol ketiga. Oh, dia pasti akan melihat ini, dia mengacungkan jempol juga dengan bagaimana pergerakan Sayuri, pergerakan tanpa bola dari Witan, kemudian Klok muncul memberikan umpan kepada Arhan, dan Arhan memberikan umpan juga kepada Dimas, dan ini perfect, sempurna sekali. Jadi selamat buat tim kita, tapi kita tidak boleh berpuas, boleh bereforia, bergembira, karena ini kan kita ketambahan poin itu 7,41 poin. Tinggal 1 kemenangan lagi kita akan mendapatkan itu 14,82 poin. Jadi mungkin saja kita bisa naik di peringkat 151 dunia, sekarang di 155. Tetapi kita sekarang tetap harus fokus karena masih ada pertandingan kedua di Pakansari tanggal 27 nantinya. Kita akan menghadapi dengan Curaçao. Ini Curaçao bertindak sebagai tuan rumah karena kita dalam pertandingan pertama di Bandung ini, di Gelora Bandung Lautan Api ini, kita menjadi tuan rumah. Jadi tetap anak-anak harus fokus, semua pemain ya harus tetap tenang ya. Jangan terlalu euforia gembira ya, akan bisa overconfidence. Kita menyambut ini boleh-boleh aja ya, pasti dong kita menang melawan tim yang jauh di atas kita, tetapi tetap kita harus fokus untuk menatap laga berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan skor akhir, tebak skor dari yang diberikan oleh ACC atau Astra Credit Company sini, 3-2, itu nanti kita akan cek ya pada hari Minggu, dan kita akan umumkan mungkin pada hari Senin karena ini hari libur ya. Ya, kalau Anda benar, Anda akan menjadi pemenang. Itu ada 10 kaos keren Varsity yang akan diberikan oleh ACC dalam rangka HUT ke-40 juga ACC. Dan selamat buat Anda kalau Anda bisa menebak dengan skor yang tepat 3-2. Dan saya juga akan memberikan kepada Anda semua, ada 5 pemenang, masing-masing uang Rp100.000, total Rp500.000 jika juga menjawab dengan tepat. Indonesia 3, Curaçao 2. Sampai di sini review saya. Ciao.